Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendriko. Di sini saya berasal dari kelompok satu atau kelompok SMA N10 Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran pemahaman belajar peserta didik. Di sini saya kelompok satu beranggotakan Putri Amanda Salsabila, Hairunisa, Rifa Amelia, Hendriko atau saya sendiri, Zila Zultriana, dan Nadia Dewara. Di sini diberi suatu permasalahan, yaitu saat ini adalah permulaan tahun ajar baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas tiganya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangan yang menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Baik, di sini tindakan yang dapat kita lakukan selaku guru wali kelas Diana. Yang pertama kita yaitu dapat atau melakukan bagaimana cara asesmen terhadap Diana tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi masalah kepada Diana. Yang mana identifikasi masalah ini kita bisa memperhatikan Diana atau melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan Diana. Yang kedua itu kita bisa membandingkan hasil observasi dengan temuan awal, yaitu penuturan wali kelas dengan hasil sebelumnya. Jika hasilnya berbeda, maka kita dapat melakukan identifikasi yang lebih mendalam kepada Diana, baik itu dengan cara bertanya secara personal, baik itu kepada Diana maupun kepada orang tuanya. Baik, adapun langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk melakukan asesmen pada kasus yang dialami Diana. Yang pertama itu kita dapat memilih asesmen berupa tes lisan, karena dari kasus tersebut Diana dapat menjawab dan menyelesaikan soal apabila gurunya bertanya langsung kepada Diana tersebut. Maka di sini dapat kita lakukan asesmen lisan. Yang kedua itu menyesuaikan bentuk pertanyaan lisan yang menjadi evaluasi hasil belajar Diana. Yang ketiga itu menyiapkan rubrik penilaian untuk membantu guru menilai agar lebih objektif. Dan yang keempat memetakan siswa yang memerlukan tes lisan ataupun tulisan. Yang mana tes lisan ini dapat kita lakukan cuman pada waktu-waktu tertentu. Contohnya itu pada waktu UH. Dan kalau misalkan tes lisan ini kita tidak dapat menerapkannya pada ujian akhir sekolah atau UAS atau UTS. Karena di sini akan menimbulkan suatu kecemburuan sosial pada peserta didik lainnya. Dan hal ini juga membuat Diana itu terasa diratukan atau dimanjakan sehingga Diana akan menjadi peserta didik yang menjadi malas. Dan selanjutnya kalau misalkan permasalahan ini bisa berlanjut, kita bisa menghubungkan atau mengikut sertakan psikolog terhadap permasalahan ini. Apakah Diana ini mengalami suatu kelainan atau bagaimana? Selanjutnya itu langkah ketiga, melaksanakan asesmen sesuai dengan waktu dan instrumen yang telah ditentukan. Baik, jenis asesmen apa yang akan Anda berikan kepada siswa tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jenis asesmen yang cocok untuk Diana adalah performance assessment. Yang mana di sini kita dapat melakukan asesmen berupa hasil pengamatan terhadap aktivitas Diana. Penilaian ini dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku atau interaksi Diana selama proses pembelajaran, sehingga
untuk menilai kemampuan Diana melalui penugasan dirancang khusus untuk menghasilkan respon lisan. Selanjutnya itu sehingga asesmen yang cocok digunakan adalah tes lisan. Tes lisan tersebut adalah tes yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang sama antara tes lisan dengan tulisan yang diujikan pada teman Diana, tetapi yang di sini yang membedakan yaitu Diana itu dilakukan secara lisan, sedangkan teman-temannya dilakukan secara tulisan. Agar guru dapat mengetahui kemampuan kognitif dan menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri Diana. Sebagai pertimbangan itu ketika materi dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Indiana tersebut dapat menjawabnya sesuai dengan kasus yang diberikan tadi. Baik, alasan saya memilih asesmen performance berupa asesmen lisan ini, yang pertama itu kelebihannya kita dapat mengetahui langsung kemampuan peserta didik atau Diana tersebut dan kecur tingkat kecurangan dari asesmen tersebut adalah sangat rendah. Dan yang kedua, itu kita tidak perlu menyusun soal-soal secara terurai. Sedangkan kelemahannya itu kita membutuhkan waktu yang lama. Dan juga kita harus memilih atau membuat rubrik penilaian yang agak ribet dibandingkan dengan ujian tulisan. Karena banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhi dengan ujian lisan tersebut. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari asesmen yang Anda desain tersebut yaitu asesmen yang cocok untuk Diana tersebut adalah asesmen dalam bentuk lisan dari kasus tersebut. Baik, cukup sekian hasil ruang kolaborasi dari kelompok satu dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.